Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ahli kitab dan kaum musyrikin di surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan, yaitu para ahli kitab juga orang-orang musyrik, hendaklah mereka menyembah Allah secara ikhlas dalam menjalankan agamanya, wa yuqimus shalah, agama yang lurus untuk menjalankan salat dan menunaikan zakat. Wadzalika ad-dinul qayyimah, yang demikian adalah agama yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW juga diperintahkan Allah untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar beribadah menyembah kepada Allah secara ikhlas, secara murni, lahu kepadanya ad-din, ketika dalam menjalankan kewajiban agama. Wa umirtu, dan juga aku diperintahkan ayat 12-nya, li'an akuna awwalal muslimin, agar hendaknya aku menjadi orang-orang yang pertama muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam, bahwasanya kemarin juga kita telah sampaikan ketika Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya dalam surah Al-Baqarah. Silakan teman-teman buka kitabnya. Surah Al-Baqarah ayat 130, 31, 131, 132, 133. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan barang siapa yang membenci agama Ibrahim, illa man safiha nafsah, tidak lain mereka membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia, wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan di akhirat nanti sungguh Nabi Ibrahim akan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim, dan tatkala Allah berfirman Tuhannya kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah diri, Islamlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, dijawab oleh Nabi Ibrahim, aslamtu lirabbil alamin, aku berserah diri, aku Islam kepada Rabb semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu libani, dan Nabi Ibrahim juga berwasiat, wa wassa biha Ibrahimu banihi, kepada anak keturunannya, yaitu kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Wa Yaqubu, dan juga Yakub berwasiat kepada anak-anak cucunya, anak-anak keturunannya. Ya bunayya, wahai anak-anakku, innallaha istafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian agama, satu agama, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim, orang yang berserah diri, tunduk patuh pada ketetapan Allah, yaitu beribadah dalam keadaan beribadah secara ikhlas kepada Allah. Lalu Allah menjelaskan tatkala Nabi Yakub alaihissalam menjelang kematiannya, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut, tidakkah engkau hadir pada saat Yakub dihadapi dengan al-maut? Id qala li bani, tatkala ia berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah, apa yang kalian akan ibadahi setelah sepeninggal kau, setelah aku mati. Qalu, anak-anak Yakub semua menjawab, na'budu ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, sahabat-sahabat semua. Malam ini kita memasuki kajian rutin pembina dan pengurus Mu'allaf Center Indonesia Peduli di minggu yang kedua pembahasan kitab Fadlul Islam, yaitu tentang keutamaan Islam. Jamaah sekalian, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat rizki, dan terlebih yaitu nikmat Islam, nikmat iman, ditambah lagi taufik, dimudahkannya kita untuk hadir dalam majelis ilmu walaupun dalam jarak dan ruang waktu yang sangat jauh kita bisa berkumpul dengan sebab taufik yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap mukmin. Alhamdulillah para sahabat sekalian, insyaallah setelah pekan kemarin kita telah membahas mukadimah tentang Islam. Allah menurunkan agama di atas muka bumi ini hanya satu, Islam, dari zaman Nabi Adam yang kemarin kita sudah sampaikan sampai era Nabi Syed. Tidak ada kemaksiatan, yang ada cuma tidak ada kesyirikan, yang ada cuma kemaksiatan, yaitu pernah kemaksiatan berupa perzinahan, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya. Adapun kesyirikan baru terjadi di era Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul pertama yang diutus untuk menyampaikan wahyu, mengembalikan manusia kembali kepada ajaran fitrahnya, di ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu ajaran kalimatullah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian di era Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menyampaikan juga kepada anak-anak keturunan mereka, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak menyampaikan kepada Yakub dan anak keturunannya. Kemudian Nabi Musa, semua, bahkan sampai Nabi Isa. Mereka para nabi hanya mendakwahkan satu agama, yaitu agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahil Islam, bahwasanya hanyalah agama yang Allah ridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kemudian di era Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabat ketika perang Hunain merasa, sebagian sahabat dari golongan Ansor ketika Rasulullah SAW membagikan fa'i pada sahabat-sahabat Mekah yang mereka baru pertama kali masuk Islam, yang dimuliakan oleh Nabi SAW dengan harta fa'i, yaitu harta rampasan. Mereka merasa tidak diperhatikan oleh Rasulullah, padahal perjuangan mereka menurut mereka menemani Rasulullah,
dan mereka masuk ke dalam Islam merupakan suatu pertolongan kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan para sahabat Ansor ini dengan firman-Nya di dalam surah Al-Hujurat. Silakan sahabat semua bisa buka di surah Al-Hujurat ayat 17. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Mereka merasa berjasa kepadamu tentang keislaman mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, "Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Allah bantah pernyataan para sahabat-sahabat Ansar dengan kalimat, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa dengan Islamnya kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang telah berjasa kepada kalian dengan memberikan petunjuk kepada kalian kepada iman in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya Rasulullah berkenaan dengan ayat ini, Rasulullah bersabda kepada para sahabat Ansar, "Ya ma'syarul Ansar, alam ajidukum dolalan. Bukankah aku dapati kalian sesat? Fahadakumullahu bi. Lalu Allah memberikan hidayah kalian melalui aku. Fakuntum mutafarroqin. Lalu kalian bermusuh-musuhan, berpecah belah. Fa'allafakumullahu bi. Lalu kalian dipersatukan oleh Allah dengan sebab diutusnya aku. Wa'allatan fa'aganakumullahu bi. Lalu kalian miskin dan Allah mencukupi kalian dengan sebab datangnya aku ke tengah-tengah kalian. Kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Setiap perkataan yang Rasulullah SAW katakan lalu dijawab oleh sahabat Ansar, Allahu wa rasuluhu aman. Kepada Allah dan Rasulnya kami beriman. Ya, sahabat semua, bahwasanya keislaman kita di sini merupakan hidayah, murni hidayah dari Allah. Itulah sebabnya kita harus banyak-banyak bersyukur dengan sampai hari ini kita masih diberikan di dalam kondisi Islam, iman, dan ditambah oleh Allah taufik. Salawat dan salam semoga terus curah kepada qudwah hasanah kita, manusia paling mulia di atas muka bumi, yaitu Nabi penutup para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa memegang sunnah beliau sampai hari kiamat. Yang kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita memegang sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Jamaah sekalian, salawat dan salam selalu teriring kepada qudwah hasanah kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa terus diberikan hidayah, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, diberikan kemudahan untuk menjalankan syariat-syariat dan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dari hadis-hadis Nabi SAW beserta kalam Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah sekalian, para sahabatku yang dicintai Allah, alhamdulillah kita akan memasuki bab pertama, yaitu bab Fadlul Islam, bab keutamaan Islam. Ya, insyaallah selesai pembahasan materi ini, saya akan kirimkan filenya kepada admin. Nah, nanti akan dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Yang pertama, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yaitu tentang firman Allah yang artinya, yang pada hari ini
telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan bagimu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kamu. Yaitu surah Al-Maidah ayat ketiga. Kemudian dalam pembahasan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pertama, yaitu fadlul Islam bikamaliddin, yaitu keutamaan Islam yang dengan kesempurnaannya dia telah menjadi agama. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 38. Silahkan teman-teman semua buka di surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma min dabah fil ardi." Segala apapun makhluk-makhluk yang berjalan di atas muka bumi, yang melata di atas muka bumi. Wala ta'irin, dan tidak juga burung-burung, yatiru bijanahaihi, yang mengepak-ngepakkan sayapnya, illa ummamun amsalukum. Tidak lain mereka semua adalah umat seperti kalian. Binatang-binatang melata, makhluk-makhluk melata yang berjalan di atas muka bumi, yang berada di dalam perut bumi. Kemudian wala ta'irin, yang tidak pula burung-burung, yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Burung-burung yang mengepakkan sayap-sayapnya yang terbang di udara, tidak lain mereka adalah umat-umat seperti kalian. Ma faratna fil kitabi min syai'in. Tidaklah kami luputi segala sesuatu apapun di dalam kitab ini. Yang ini kalimat ma faratna fil kitab. Tidaklah kami luputi, tidaklah kami lupakan, tidaklah kami lalai fil kitab, di dalam kitab ini, min syai'in, tentang segala sesuatu. Segala apapun yang telah Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat 3, yang dimana Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Selaras dengan ayat ma faratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada segala sesuatu apapun yang Allah luputkan di dalam kitab ini. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Taraktu fikum amrain lan tadilu abadan ma tamassaku bihima, kitabullah wa sunnatu rasulih." Yaitu, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan pernah tersesat kalian selama-lamanya, selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Dan kepada Allah lah mereka akan dikumpulkan. Artinya segala umat, segala apapun umat-umat dari jenis binatang melata, dari burung-burung, bahkan kita sebagai manusia dan jin sekalipun akan dikumpulkan kepada Allah semuanya, untuk mempertanggungjawabkan segala semua amalan perbuatan kita ketika kita di dunia. Ini merupakan kesempurnaan Islam. Kemudian datang hadis dari sahabat Abu Dzar, sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, tentang firman Allah, "Ma wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Beliau radhiyallahu an menjelaskan bahwa Nabi pernah bersabda, meninggalkan pesan kepada para sahabat, bahwasanya tidaklah burung-burung yang berterbangan di udara tidak lain illa yadhkiruna alaina ilma. Tidaklah telah disampaikan kepada kami tentang
ilmunya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat burung-burung bisa berterbangan di atas di udara. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 19, ya, tidak lain burung-burung yang berterbangan di udara, Allah lah yang menahannya. Ya, Allah dengan kekuasaannya mampu menahan burung-burung. Itu semua bahwa segala apa di dalam agama Islam telah disampaikan. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat Abu Dzar dalam sabda Rasulullah SAW, ma baqiya ma yuqaribukum ilal jannah wa ma yubaidukum ilan nar faqad buyyina lakum. Yang tidaklah tersisa apa-apa yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian daripada api neraka, sungguh telah dijelaskan kepada kalian. Artinya Islam merupakan agama yang sempurna, yang tidak ada sesuatu apapun luput dari penjelasan Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 104. Wa qala Allah ta'ala, qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan, qul, katakanlah ya Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi syakkin, apabila kalian dalam keraguan, fi dini, min dini, di dalam agamaku ini, fala a'budul ladzi ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah min dunillah, daripada selain Allah. Walakin a'budullaha, tetapi aku akan menyembah Allah alladzi yatawaffakum, yaitu dialah zat yang akan mewafatkan kalian, wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku agar aku menjadi seorang mukmin, yaitu seorang yang berserah diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ini, Allah juga berfirman kepada ahlu kitab semua dan seluruh manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalikad dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, yaitu para ahli kitab dan orang-orang musyrik, kecuali mereka untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, secara ikhlas di dalam menjalankan agamanya, yaitu agama Hanifah, agama yang lurus, wa yuqimus shalah, dan hendaklah mereka mengerjakan salat, wa yatuz zakah, dan juga mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian adalah agama yang lurus. Afwan, ini suaranya agak ngeganggu dikit, di mute aja. Oke, nah, kita lanjut ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Rasulullah SAW di dalam surah Al-Mu'min, insyaallah ayat 11. Dalam surah Al-Mu'minun
Az-Zumar ayat 11. Teman-teman silakan buka surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar ayat 11 dan 12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku umirtu an a'budallaha. Aku diperintahkan agar menyembah, beribadah kepada Allah mukhlishan, secara ikhlas, lahu kepadanya ad-din, dalam ketika menjalankan segala bentuk ibadah dalam agama. Suara saya? Tes 1, 1, 2. Ya, sudah ada. Oke. Di ayat mana tadi ya pas matinya? Sambung ya di surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 11. Teman-teman silakan buka di surah Az-Zumar ayat 11. Baik. Oke. Tadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ahli kitab dan kaum musyrikin di surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan, yaitu para ahli kitab, juga orang-orang musyrik, hendaklah mereka menyembah Allah secara ikhlas dalam menjalankan agamanya. Yuqimus shalah, agama yang lurus untuk menjalankan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika ad-dinul qayyimah, yang demikian adalah agama yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar beribadah menyembah kepada Allah secara ikhlas, secara murni, lahu kepadanya ad-din, ketika dalam menjalankan kewajiban agama. Wa umirtu, dan juga aku diperintahkan ayat 12-nya, li'an akuna awwalal muslimin, agar hendaknya aku menjadi orang-orang yang pertama muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam, bahwasanya kemarin juga kita telah sampaikan ketika Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya dalam surah Al-Baqarah. Silakan teman-teman buka kitabnya. Surah Al-Baqarah ayat 130, 31, 131, 132, 133. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan barang siapa yang membenci agama Ibrahim, illa man safiha nafsah, tidak lain mereka membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia, wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan di akhirat nanti sungguh Nabi Ibrahim akan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim, dan tatkala Allah berfirman Tuhannya kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah diri, Islamlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, dijawab oleh Nabi Ibrahim, aslamtu lirabbil alamin, aku berserah diri, aku Islam kepada Rabb semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu libani,
dan Nabi Ibrahim juga berwasiat, wa wassa biha Ibrahimu banihi, kepada anak keturunannya, yaitu kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Wa Yaqubu, dan juga Yakub berwasiat kepada anak-anak cucunya, anak-anak keturunannya. Ya bunayya, wahai anak-anakku, innallaha istafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian agama, satu agama, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim, orang yang berserah diri, tunduk patuh pada ketetapan Allah, yaitu beribadah dalam keadaan beribadah secara ikhlas kepada Allah. Lalu Allah menjelaskan tatkala Nabi Yakub alaihissalam menjelang kematiannya, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut, tidakkah engkau hadir pada saat Yakub dihadapi dengan al-maut, itu qala li bani, tatkala ia berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah, apa yang kalian akan ibadahi setelah sepeninggal kau, setelah aku mati. Qalu, anak-anak Yakub semua menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhannya bapakmu Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq, dan Tuhannya Ismail dan juga Tuhannya Ishak alaihi wassalam, ilahan wahidan, yaitu Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala perintah yang Allah perintahkan kepada para nabi, yang pertama Nabi Adam hingga nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, tidak lain perintah untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang ikhlas, yang murni, tidak mencampur adukan dalam segala bentuk peribadahannya di dalam menjalankan ketaatan beragama kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan teman-teman buka surahnya, surah Al-Hadid ayat 28. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan imanilah Rasulnya, dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflain, Allah niscaya akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan menjadikan kalian nur, cahaya ilmu, yang akan kalian berjalan dengan tuntunan cahaya itu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam Sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dalam kitab Sahih diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda berkenaan dengan ayat ini tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah akan memberikan dua bagian daripada rahmatnya. Nabi SAW menjelaskan, mathalukum wa mathalu ahlil kitabain kama jalasi rajulun istajaran ujura faqala may ya'malu li min zawatin ila nisfin nahar ala qiratin fa'amilti yahud thumma qala man ya'malu li min nisfin nahar ila salasati asri ala qiratin fa'amiltin nasara thumma qala man ya'malu min salatil asri
illa an ta'iba syamsu ala qiratain fa antum hum faqadibat al yahudu wan nasara qal malana aktsara amalan wa aqalla ajran qal hal taqastukum min haqqikum syai'in qalu la qala dzalika fadli wa utihi man syaa. Jadi Nabi SAW menjelaskan permisalahan, perumpamaan kalian umatku terhadap dua ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi, seperti permisalahan seseorang saudagar. Afwan, suaranya di mute ibu, ngeganggu banget. Saya lanjut ya. Permisalahan kalian dengan dua ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yaitu seperti permisalahan seorang saudagar yang mempekerjakan seorang pekerja, disuruh bekerja, lalu seseorang saudagar itu memerintahkan, menawarkan satu pekerjaan, siapa yang mau bekerja untukku dari mulai pagi sampai tengah hari dengan upah 1 qirot, yaitu 1 gunung Uhud. Lalu berkatalah kaum Yahudi, kami akan mengerjakannya. Saudagar itu berkata lagi, siapa yang bekerja untukku dari waktu tengah hari sampai sholat asar dengan upah 2 qirot. Lalu berkatalah kaum Nasrani, kami yang mengerjakannya. Lalu Rasulullah melanjutkan, siapa yang mau bekerja untukku dari waktu asar sampai tenggelamnya matahari dengan upah 2 qirot. Lalu Suaranya hilang, Be. Ya, Hilang. ini afwan kok, soalnya setiap ada yang masuk, setiap ada yang masuk dengan suara kepotong ketika dimut, anehnya kepotong juga jadinya. Makanya dibilangnya buat yang masuk dimut aja videonya, audionya langsung supaya nggak ngeganggu. Kan ulang hadisnya ya. Di dalam kitab Sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau bekerja, ada seorang saudagar menawarkan satu pekerjaan dengan upah pekerjaan dari pagi sampai tengah hari, yaitu setengah hari dengan upah 1 qirot, 1 gunung Uhud. Lalu bekerjalah orang-orang Yahudi. Kemudian saudagar itu berkata lagi, barang siapa yang mau bekerja, siapakah yang mau bekerja mengerjakan pekerjaanku dari tengah hari sampai waktu asar dengan upah 1 qirot. Bekerjalah kaum Nasrani. Lalu Nabi menjelaskan lagi, siapakah yang mau menunaikan pekerjaan dari mulai asar sampai waktu maghrib sampai tenggelamnya matahari dengan upah 2 qirot. Nah, waktu pekerjaannya dari asar sampai maghrib dengan upah 2 qirot. Kalianlah para umatku yang mengerjakan pekerjaan itu dengan waktu yang singkat dan dibayar gaji 2 kali lipat. Lalu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani marah. Mereka berkata, mengapa kami lebih banyak bekerja tetapi lebih sedikit upahnya? Nah, lalu orang itu menjawab, apakah aku mengurangi hak kalian? Ketika Allah menjanjikan bekerja di waktu pagi sampai siang dengan pahala 1 qirot, dibayar oleh Allah dengan pahala 1 qirot. Tetapi ketika melihat kaum muslimin bekerja beramal dari mulai asar sampai maghrib dengan upah 2 qirot, mereka merasa marah. Seolah-olah Allah tidak adil. Lalu mereka memprotes bahwasanya mereka telah banyak beramal tapi pahalanya sedikit. Tetapi kaum muslimin beramalnya sebentar tapi pahalanya banyak. Lalu Allah menjawab dengan apa? Yaitu dengan kalimat, apakah aku menzalimi kalian? Aku tawarkan kalian dengan upah 1 qirot.
pada waktu kalian bekerja dari pagi sampai siang. Tidak, Allah tunaikan. Lalu Allah menjawab dengan jawaban orang-orang Nasrani ketika mereka memprotes Allah. Allah katakan, bukankah aku telah menunaikan kewajibanku membayar upah kalian 1 qiraat dengan pekerjaan dari zuhur sampai asar? Iya. Lalu Allah berfirman, itulah keutamaanku, itulah karuniaku, aku berikan kepada yang aku kehendaki. Jadi memang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 28 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa aminu birrasulih. Kalian takwa kepada Allah dan imani Rasulnya, dan kalian beriman kepada Rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan memberikan 2 bagian dari rahmatnya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi yaghfir lakum wa yaghfir lakum. Dan Allah menjadikan kalian cahaya, yaitu cahaya ilmu. Dengan ilmu kalian akan menjalankan agama ini, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai di sini jelas atau mau dipotong pertanyaan dulu atau mau dilanjut? Masih ada 1 bab lagi soalnya sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Lanjut ya berarti ya. Ya, bismillah. Bab yang kedua, yaitu bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Yang bab pertama, Allah telah menjelaskan keutamaan-keutamaan Islam. Bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yang tidak ada satupun yang Allah luputkan di dalam agama ini. Ya, di dalam surah Al-An'am ayat 38. Yang tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma faratna fil kitabi min syai'in." Tidaklah ada sesuatu apapun yang kami luputi di dalam kitab ini tentang sesuatu apapun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, hendaklah mereka orang-orang kafir, Yahudi, ahli kitab dan orang-orang musyrik beriman kepada Allah, diperintahkan. Begitupun para nabi-nabi yang lain diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan agama yang murni, yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Begitupun Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjalankan agamanya dengan ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh manusia untuk masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian dalam kitab ini dibawakan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Silakan teman-teman buka kitabnya di surah Ali Imran ayat 85, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, fala yuqbala minhu, dia tidak akan diterima agamanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 19, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya al-Islam. "Wa mahtalafa alladzina utul kitab." Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Yang setelah datang, tidak lain setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan. Baghyan bainahum, tidak lain kebencian yang menyebabkan mereka menolak Islam. Wa may yakfur bi ayatillahi, barang siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya atau sangat cepat perhitungannya. Allah menjelaskan dalam 2 ayatnya ini. Yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 85 bahwa
agama apapun selain daripada Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan lagi, menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 19 bahwa hanya satu agama yang Allah ridhai di sisi Allah, yaitu al-Islam. Tidaklah telah datang kepada orang-orang ahli kitab bahwasanya agama ini adalah satu-satunya agama yang Allah ridhai, al-Islam. Dengan berbagai keterangan, berbagai penjelasan, ilmu pengetahuan yang datang kepada mereka. Tidak lain bagi yang bainahum. Kebencian ada di antara mereka. Hanya kebencian yang menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, dikarenakan Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Allah menjelaskan tentang hal ini dalam surah Al-Baqarah. Silakan teman-teman buka. Ayat 146. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 146, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengenal dia, mengenal Nabi Muhammad SAW, kama ya'rifuna abana'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahwasanya keterangan tentang Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir, sebagai penutup para Nabi dan para Rasul, pembawa risalah, penyempurna dari agama-agama atau ajaran-ajaran sebelumnya, telah Allah sampaikan kepada mereka, kepada ahli kitab, di dalam keterangan-keterangan Allah, di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka, di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam suhuf Nabi Ibrahim. Allah telah jelaskan tentang sifat-sifat, ciri-ciri fisik, dan ajaran yang akan Rasulullah SAW bawa. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam telah menyampaikan kepada kaumnya sendiri dengan buktinya. Di dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 5 dan ayat 6. Teman-teman silakan buka surahnya, surah As-Saff ayat 5 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Dan tatkala ketika Musa berfirman, bersabda kepada kaum-kaumnya, ya qaumi lima tu'dzunani, bagaimana kalian bisa mengganggu aku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, bahwa kalian sungguh telah mengetahui aku adalah rasul utusan Allah kepada kalian. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, dan tatkala mereka bengkok hatinya, Allah bengkokkan hatilah mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Nabi Musa alaihissalam ditentang, bahkan dibunuh sama umatnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjelaskan juga dalam ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Isa banu Maryam ya bani Israil. Dan tatkala Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqal lima baina yadai, yang membenarkan segala penjelasan atau ayat kitab-kitab yang terdahulu. Minat Taurah, dari Taurat, wa mubasysyiran birasulin, dan aku memberikan kabar gembira tentang seorang rasul. Ya'ti, yang akan datang min ba'di, sesudah aku. Ismuhu Ahmad, namanya
Ahmad, falamma ja'ahum bil bayyinat, dan tatkala Rasul Nabi itu datang kepada mereka dengan segala penjelasan yang nyata, qalu hadza sihrun mubin. Mereka mengatakan ini semua adalah sihir yang nyata. Ya, bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Isa telah menjelaskan tentang kedatangan Rasulullah SAW yang akan membawa ajaran yang sempurna, yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang datang terdahulu, yaitu ajaran mereka akan disempurnakan oleh Nabi terakhir yang akan datang setelah Nabi Isa dengan bawa keterangan-keterangan yang nyata. Tidak lain hanya kebencian dari hati mereka dikarenakan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir membawa risalah sempurna. Al-Islam telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Ya, tidak lain orang-orang ahli kitab yang telah diberikan kepada mereka kitab-kitab, mereka mengenalnya, mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahwa Allah telah menyampaikan tentang ciri-ciri Rasulullah sebagai Nabi atau utusan terakhir yang membawa risalah sempurna, Al-Islam, yang mereka ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Lau kana Musa hayyan," sekiranya Musa masih hidup, tidak ada pilihan buat dia, tidak lain harus mengikutiku, beriman kepadaku. Ya, nggak lain ketika nanti Nabi Musa alaihissalam digambarkan oleh Rasulullah SAW, ajaran Nabi Musa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ajaran Taurat yang diimani oleh para orang-orang ahli kitab, yaitu para Yahudi dan Nasrani yang mengimani ajaran-ajaran Injil. Ketika mendengar Rasulullah diutus SAW di atas muka bumi, tidak ada pilihan buat mereka kecuali mereka harus beriman kepada ajaran dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 213. Silakan teman-teman buka surah Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah." Kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia adalah satu umat. Faba'atallahu an-nabiyyin. Lalu Allah mengutus para nabi, mubasysyirin wa mundhirin, sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Lalu Allah menurunkan bersama mereka kitab-kitab dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nas, untuk memberikan keputusan di antara manusia. Fi makhtalafu fihi, di antara perselisihan yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah ada perselisihan di dalamnya. Illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Tidaklah ada perselisihan di dalamnya kecuali bagi mereka orang-orang yang diberikan kepada mereka sesudah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan. Bagi yang bainahum, mereka benci di antara mereka. Ya, Allah jelaskan kembali firman Allah yang tadi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Ya, mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka telah mengenal anak-anak mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ali Imran, "Innad dina indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Lalu Allah jelaskan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 213, "Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina wa mubasysyrina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul kitab min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum."
Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haq. Dan Allah akan senantiasa memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang beriman tentang apa yang mereka perselisihkan dengan kebenaran biidnih. Kebenaran yang datang dari sisi Allah dengan izin Allah. Allah akan terus memberikan hidayah buat siapa yang mereka Allah berikan hidayah untuk mereka masuk ke dalam Islam. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah akan senantiasa memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya siapapun manusia wajib masuk ke dalam Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam surah Al-Hadid, ya, Ali Imran ayat 85, kemudian Ali Imran ayat 19. Allah menjelaskan bahwasanya satu-satu agama yang Allah ridhoi adalah al-Islam. Kemudian Allah menjelaskan di surah Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya tidak akan diterima agama dari mereka, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka di akhirat nanti akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya. Kemudian Allah menjelaskan, kana nasu ummatan wahidatan. Sesungguhnya manusia dulu adalah merupakan umat yang satu. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam, hanya satu agama, yaitu agama Islam. Kemudian mereka saling berselisih, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Allah mengutus para nabi dan rasulnya sebagai pemberi kabar gembira. Ketika mereka mau kembali kepada Islam, menjalankan syariat agama Islam, mengerjakan amal soleh, Allah berikan kabar gembira dengan balasan surga. Dan mumanzirin, dan sebagai pemberi peringatan dengan neraka ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah turunkan bersama para nabi-nabinya, yaitu kitab-kitab yang membawa kebenaran, liyahkuma bainan nasi fi mahtadatu fihi, yang agar manusia menetapkan hukum di antara perselisihan yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafu fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhum bayinat. Ya, tidak lain perselisihan itu ada dikarenakan mereka orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka setelah datang kepada mereka penjelasan, baghyan bainahum. Mereka membenci satu sama lain. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Dan Allah akan senantiasa memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki dengan tentang apa yang mereka perselisihkan dengan kebenaran yang datang dari sisi Allah, yaitu al-Islam berupa hidayah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kemudian al-Islam adalah suatu ungkapan yang disepakati oleh para ulama. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, dalam kitab Iman menjelaskan, juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama-ulama yang lain, bahwasanya rangkaian dari semua ayat-ayat yang telah kita jelaskan dari awal sampai akhir, kemudian disimpulkan bahwa al-Islam itu adalah al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah kalian berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, dengan mengesahkan ifradullah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadahan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kalian tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan kalian berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Nah, ini bisa dilihat nanti dalam tafsir At-Tabari jilid 6 bab 8 halaman 81, atau dalam Majmu' Fatawa jilid 5 halaman 239 yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Aqidatu Firqatun Najiyah halaman 17 oleh Imam Mujaddid Al-Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah. Nah, jemaah sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita selesai pembahasan Fadlul Islam di minggu yang kedua tentang
keutamaan Islam dan wajibnya masuk ke dalam Islam. Mungkin barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup, silahkan. Yang mungkin saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, mungkin bisa jadi PR buat kita semua. Silahkan, Pak Ustadz, selamat. Fadol, Pak. Bahkan nyalakan videonya kalau yang Apa mau izin minum dulu? Kecil suaranya. Bisa didengar Ustaz suara saya? Alhamdulillah bisa, Pak. Silakan, Pak Ustadz. Oke. Tentang yang ada dua pertanyaan nggih Ustaz nggih. Siap. Yang pertama tadi tentang wajibnya masuk Islam. Jadi dalil wajibnya masuk Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Pertanyaannya itu akhirnya siapa yang kena hukum wajib masuk Islam, sedangkan di luar sana ada saudara-saudara kita yang tidak bisa menerima informasi tentang Islam. Kalaupun toh ada yang menerima informasi tentang Islam, informasinya sudah dimanipulasi. Jadi yang kena hukum wajib masuk Islam itu siapa? Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang hadis tentang firman Allah, kana nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya umat-umat terdahulu mereka adalah satu. Umat terdahulu ini pertanyaan saya, umat siapa? Umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Isa atau umat Nabi siapa? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya dua ya, Pak. Alhamdulillah. Yang pertama siapa saja yang kena wajib masuk Islam. Yang kedua, kana nasu ummatan wahidah. Siapa yang dimaksud di sini sebagai umat yang satu? Yang pertama, saya jawab dulu ya. Siapa saja yang wajib kena perintah masuk Islam? Siapa saja yang berbentuknya manusia, maka wajib masuk Islam. Jawabannya itu tadi yang Bapak sebutin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidatan. Umat yang mana yang satu? Di bab minggu kemarin, dalam mukadimah saya sampaikan, agama Nabi Adam, ketika Nabi Adam diturunkan ke atas muka bumi, agamanya apaan? Islam. Terus Nabi Nuh diperintahkan sebagai agama membawa risalah Nabi Adam. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Soleh. Tadi ayatnya kita baca dalam 130 Al-Baqarah. Amay yarghabu an millata Ibrahim faqad safihan nafsa. Barang siapa yang membenci agama Ibrahim, sungguh dia telah membodohi dirinya sendiri. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Agama Nabi Ibrahim apa? Agama Nabi Ibrahim Islam. Yang bilang Nabi Ibrahim adalah orang-orang mereka, Nabi Ibrahim agamanya Nasrani atau Yahudi, adalah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah bantah, Pak. Buka surah Al-Baqarah, Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 70. Pak, dibuka surahnya.
Sudah ketemu? Surah Ali Imran ayat 65, ayat 66. Dah. Bapak baca apa anak yang baca? Oke, afwan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahli kitab, untuk apa kalian menentang Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Tidaklah diturunkan Taurat dan Injil tidak sesudah kecuali sesudah Nabi Ibrahim wafat. Sebelum Nabi Ibrahim wafat, ada nggak Injil? Coba dia jawab dulu, Pak. Sebelum Nabi Ibrahim wafat, sudah ada belum Injil? Sudah ada Injil? Pak Slamet, Ustaz? Ya, saya baru membaca ini. Ya. Mendengarkan Ustaz. Oke. Kemudian Allah bantah lagi. Afala ta'qilun? Tidaklahkah engkau menggunakan akal? Ha antum haula. Begitulah kalian. Kalian ini hajajtum fima lakum bihi ilm. Kalian akan menentang. Kalian akan mendebat. Kalian akan membantah tentang sesuatu apapun yang kalian miliki ilmu pengetahuan. Allah tanya di sini, "Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm?" Untuk apa kalian mendebat tentang sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kalian tidak tahu. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Tidak lain, beliau, Nabi Ibrahim AS adalah hanifan musliman. Seorang muslim, seorang Islam yang hanif, yang lurus. Wa makana minal musyrikin. Juga dia bukanlah orang yang musyrik. Nabi Ibrahim agamanya? Hanif, muslim. Muslim, Islam yang hanif. Kemudian, tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Wa wasa biha Ibrahimu bani. Lalu tentang hal ini Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak keturunannya. Siapa? Ismail wa Ishak. Allah juga menjelaskan cucunya Yakub pun menjelaskan hal itu kepada anak cucunya. Wa Yakub idh qala lahu libani ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku mati nanti? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Paham ya sampai sini ya? Jadi siapa manusia yang wajib masuk ke dalam Islam? Siapapun manusia yang mendengar Rasulullah SAW diutus, wajib beriman kepada. Tidak mendengar, Ustaz. Kalau yang tidak mendengar, insya Allah Allah ada uzur. Wallahu a'lam. Akan dapat uzur dari Allah. Seperti belahan bumi saudara-saudara kita di sana yang bahasanya mungkin berbeda jauh. Ya, betul maksud Bapak? Tidak kena hukum wajib masuk Islam ya? Tidak kena hukum. Kalau dia belum mendengar. Ketika dia mendengar, jadi apa? Jadi wajib. Ya. Jadi ayatnya tadi yang Pak Selamat tanya itu tentang kanan nasu ummatan wahidan. Manusia itu adalah satu umat. Manusia yang mana? Manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang sekarang ini yang diterangkan di dalam Al-Qur'an kanan nas. Nah, an-nasu umum, manusia seluruhnya. Dulu satu umat dari Nabi Adam sampai yang terakhir. Umat yang terakhir yaitu umat Rasulullah SAW. Satu umat. Maksudnya satu umat itu gimana? Satu ajaran. Yaitu al-Islam. Tadi di surah Al-Baqarah. Yang di bawahnya itu.
Kana nasu ummatan wahidatan. Fa ba'atsallahu an-nabiyyin wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuman nas fi makhtalafu fihi. Allah menurunkan para nabi-nabinya itu bersama Allah mengutus para nabinya, bersama mereka Allah turunkan kitab untuk menetapkan hukum tentang apa yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafu fihi. Tidak akan ada perselisihan. Illalladzi, kecuali buat mereka alladzina atahu. Allah berikan kepada mereka dengan penjelasan yang bil bayinat. Ya. Sudah cukup. Ya, paham ya? Insyaallah, alhamdulillah. Ya cukup. Ada lagi yang lain? Fadal. Wah. Ustaz Jimmy, Fadal. Ya, kedengeran nggak? Alhamdulillah, kedengeran. Bila, ya ini untuk mempertajam pertanyaan dari Pak Kiai Sahabat Jepara, Nggih, nggih. ya, karena ya ini langsung dialamin oleh keluarga-keluarga kita, saudara-saudara Ya, kita, betul betul. bahwa itu betul ayat tentang satu agama ini ya diwajibkan kepada seluruh umat manusia, Ya, betul. ya, siapapun itu dari berbagai bangsa dan suku bangsa. Nah, mungkin tadi pertanyaan Pak Selamat itu adalah di mana kondisi suatu kaum yang memang mereka tadi ditambahkan oleh Pak Selamat, informasi ini memang tidak sampai, kalaupun sampai itu sudah terjadi distorsi, ya kan, malah ditambah-tambah tentang keburukan-keburukan Islam, Ya. yang akhirnya mereka itu tidak ada keinginan sama sekali untuk mengenal Islam. Contoh, aneh ambil contoh aja dari keluarga aneh, kebanyakan orang Tionghoa ya. Kalau yang tadi disebutkan ahli kitab dan Yahudi, memang mereka sejarahnya kental dengan agama Samawi ini, ya kan, dengan sejarahnya. Tapi kalau orang Tionghoa itu jauh daripada itu. Nah, ini bukan protes nih, Be. Ya, ya, betul. Ini kondisinya memang seperti itu. Aneh alamin juga, tapi aneh juga analisa cici aneh gitu, yang lain gitu. Hampir minim sekali informasi Islam sampai kepada mereka. Oke. Dan mereka kan ahli kitab. Mereka itu mayoritas, kalaupun anak-anak turunannya sekarang jadi ahli kitab Nasoro, itu karena bersinggungan dengan dunia sekolah pendidikan. Adapun angkatan di atas, angkatan aneh dan yang lain, itu mereka tuh melaksanakan ibadah itu kepercayaan dan budaya seperti Konghucu begitu, ya kan? Jangankan untuk mengenal Islam, mengenal ajaran ahli kitab pun mereka sebenarnya minim sekali pengetahuan soal agama Samawi ini. Nah, mungkin pertanyaan Pak Selamat itu kok kayak kurang adil ya, karena hujah ini tidak sampai kepada mereka, tapi mereka dihukumin dengan hal yang sama, yaitu kewajiban untuk hidup agama tauhid gitu loh. Begitu ya. Mungkin Pak Selamat seperti itu maksudnya ya. Jadi malah gini, Ustaz, saya malah berpikir seperti ini. Kalau toh orang-orang yang tidak menerima informasi tentang Islam, akhirnya dia memilih agama yang lain, apakah orang ini salah? Karena dia tidak tahu menerima informasi tentang Islam. Kalau saya berpikir seperti itu, gimana itu, Ustaz? Oke. Buka surah surah Israel. Bani Israel ayat 3. Wah, ada bawa nih, ada bawa Qurannya. Benar. Kalau mau ngaji bawa Quran dong, Pak Ustaz. Ya, benar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari ayat satunya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di dalam satu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil al-aqsa, sampai ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menjelaskan kepadanya tentang ayat-ayat kekuasaan kami. Innahu wasamiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa ataina Musal kitaba, dan kami berikan kepada Musa Alkitab, wa ja'alnahu hudan, dan kami juga jadikan ia sebagai petunjuk li Bani Israel. Alla tattakhidhu min duni wakilan. Janganlah engkau mengambil selain daripadaku sebagai pelindung. Dzurriatan man hamalna ma'anu, anak keturunan yang kami bawa mereka bersama Nuh. Siapa anak keturunan siapa? Yang bisa jawab, monggo jawab. Dzurriatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Nah, sesungguhnya Nuh ini hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Dzurriatan, anak keturunan Adam. Man hamalna ma'anu, yang kami angkut bersama Nuh di atas kapal. Berapa? 3 Pak, 3 keturunan Nabi Adam. Siapa anaknya? Ya'ub, Sam, Ham, dan Yafid. Di mana Sam? Bangsa Sam yang sekarang lagi dihancurin nih. Bangsa Palestina, bangsa Arab, Irak, Iran, bangsanya Sam. Dan Romawi. Kemudian bangsa Ham, yaitu bangsa-bangsa Mesir, Afrika. Kemudian Yafid, keturunan siapa Yafid? Yang sekarang Cina, Asia, Indonesia, Jepang, yang matanya sipit-sipit, termasuk Indonesia, keturunan Yafid. Dari 3 keturunan ini, apa yang mereka bawa ketika mereka ikut bersama Nuh? La ilaha illallah Muhammadar la ilaha illallah. Kalimatullah la ilaha illallah. Siapa anak keturunan mereka? Dan apa yang mereka bawa? Nanti ada yang belajar, ada yang enggak. Seperti kita yang sekarang nih, ada yang ngaji, ada yang enggak. Yang ngaji, bahkan Allah berikan kepahaman dengan ilmu. Yang mereka anak keturunan Yafid, Sam, dan Ham yang tidak ngaji, yang tidak menjalankan agamanya yang mereka bawa ketika diangkut oleh Allah di dalam perahu Nabi Nuh, setelah mereka mendarat membuat kehidupan yang baru. Ada yang masih menjalankan syariat agama yang diajarkan oleh Nuh. Ya, ada juga nanti yang kafir. Nah, yang kafirnya ini nih nanti akan punya keturunan-keturunan yang tadi Bapak dan Kojimi bilang, dari mereka nanti akan membuat peribadatan baru. Padahal agama yang Allah sampaikan oleh Adam, oleh Nuh, Bala Saleh, Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain adalah agama yang satu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, bahwa fala yuqbala min, mereka tidak akan diterima, bahwa fil akhirati minal khasirin. Merupakan takdir bukan kok? Takdir bukan? Ada juga. Iya. Kalau itu kan tadi risalahnya kan sekian ribu tahun. Nah, sedangkan kalau kita ambil generasi sekarang, anggaplah 2 abad, 3 abad, benar-benar itu sudah terdistorsi. Oke. Afwan, Anda potong sebentar ya. Berapa lama Nabi Nuh dakwah? Hampir 10 tahun. Berapa ya? 900 tahun tambah 50 tambah 50 950 tahun. Berapa pengikutnya? Berapa pengikutnya?
Pengikutnya cuma sedikit 10. 3 pasang. 3 pasang berarti 6. Tambah anak-anaknya 2 bersama Nabi Nuh. Dan 1 orang nyemplung ke laut. Jadi berapa itu? 9. 950 tahun. Bawa 9 umatnya cuman. Kemudian diperbaharui kan sama Allah. Allah perbaharui dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Kemudian diperbaharui juga ajaran Nabi Saleh setelah diingkari oleh ajaran Nabi Ibrahim. Akan terus seperti itu sampai disempurnakannya ajaran Islam ini. Islam yang satu dari Nabi Adam disempurnakan oleh Allah dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai agama penutup. Surah Al-Maidah ayat 48. Iya, tetap aja kesannya kalau hukum wajib dihukumkan wajib setiap manusia, ini sisi keadilannya. Begini kok, kalau memang dia belum pernah sama sekali, insya Allah Allah akan berikan rukhsah. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya, Allah akan berikan rukhsah buat mereka belahan bumi, belahan mana yang belum sampai Islam kepada mereka dengan keimanan yang ada di hatinya. Bahwasanya mereka mengakui bahwa ada sang ilah. Ya Allah yang satu, ilah yang satu, diyakinin insya Allah dengan tanpa syariat yang mereka perbuat untuk beribadah, hanya keyakinan di dalam hati, insya Allah Allah akan berikan rukhsah. Ya, oke. Buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berharap juga agar Allah selalu mudahkan kita mendapatkan terus hidayah, ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.